Kalau dia masuk penjara dan itu baik, lebih baik dia masuk penjara. Jangan membayar hutang anak yang tidak bertanggung jawab. Malah tambah merusak. Anak sampai bisa begini, dulu itu bapak ngajarin apa itu? Wow, mestinya sudah dewasa. Tapi keadaannya seperti itu. Tapi Tuhan masih beri kesempatan bertobat kalau kita mendoakan dia. Jangan memberi uang. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 1115. Mari Pak Edi, kita mulai. Seorang wanita usia 39 tahun, asisten rumah tangga, tinggal di Jakarta, salah satu jemaat GSKI. Iya. Salam Bapak Rohani, tim Abam, moderator dan pecinta Truth.id yang membaca tulisan ini. Dalam doa puasa 1 dan 2, saya mendapat firman dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 3 sampai dengan 6. Oke, jadi ini soal periuk itu ya. Ya, Tuhan itu seperti seorang penjuna dan kita ini adalah tanah liatnya. Ya, oke. Terus. kita dipilih sebagai bejana Tuhan yang dimampukan membuka 3 pintu, yaitu pintu pemulihan, pintu mujizat, dan pintu kebangunan rohani. Kita akan mendapat pewahyuan melalui Bapak Rohani kita dan tim hamba Tuhan GSK yang lebih tajam, baik dalam minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Amin. Terima kasih Bapak Rohaniku, kiranya Bapak dan tim Abam diberi kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Memang benar. Kita itu jadi pintu. Lewat hidup kita orang dipulihkan, lewat hidup kita orang mengalami mujizat, lewat hidup kita orang mengalami kebangunan rohani. Terima kasih kepada wanita yang usia 39 tahun yang telah mengirimkan tulisan ini. Ini bukan tulisan orang tidak berpendidikan. Ini orang berpendidikan walaupun asisten rumah tangga. Tapi dia seorang yang berpendidikan. Oke. Terus. Seorang pria usia 21 tahun, status mahasiswa tinggal di Jakarta, salah satu jemaat GSKI. Salam Pak Eras yang saya cintai. Saya seorang pelayan divisi teens, remaja, dan saya izin bertanya Pak Eras. Saya menyadari bahwa monoteisme yang kita yakini merupakan ajaran yang cukup dini untuk dikonsumsi secara umum. Tantangan saat ini adalah bagaimana cara menjelaskan logos secara singkat dan mudah dimengerti, Pak. Khususnya kepada pendengar-pendengar kaum remaja muda. Dulu waktu kita meyakini Tritunggal, berbagai cara kita buat sebaik mungkin agar orang lain dapat dengan mudah memahami. Dulu sempat ada juga pengajar yang membuat video dengan judul Memahami Tritunggal dalam 1 menit. Tidak hanya argumentasi, tapi berbagai analogi-analogi pun diperkaya supaya orang dapat mengerti dengan mudah. Itu saja pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak Eras dan sehat selalu. Tidak mungkin bisa menjelaskan Tritunggal 1 menit. 1 jam aja belum bisa. Kalau kita jujur, banyak orang yang sampai hari ini tidak bisa mengerti apa itu Tritunggal, walaupun dia Kristen, sampai mati. Lalu bagaimana menjelaskan logos dalam waktu singkat? Ya kita harus kembali ke Alkitab. Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah itu esa. Esa itu satu. Makanya kalau subjek satu, kata kerjanya pun juga singular. Nah, tapi orang Trinitarian berkata Elohim itu jamak katanya. Loh, orang-orang Yahudi sendiri mengaku itu tunggal. Ketika Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya Septuaginta itu, maka dia menerjemahkan Elohim itu Theos satu, bukan Theoi. Itu berarti memang Allah itu esa. Jadi kalau ditanya bagaimana menjelaskan logos dengan waktu singkat, Allah itu esa dan logos itu adalah menunjuk Allah sendiri. Cukup. Kalau tidak mau ya sudah, oke. Seorang pria usia 18 tahun, status pelajar, tinggal di Jawa Timur, salah satu jemaat Protestan kesukuan. Iya, GKJB ya. Ya. Salam Bapak Pendeta Eras Sabdono yang saya kasihi. Pak Pendeta mohon izin saya panggil Om ya, dan juga saya mohon izin untuk mencurahkan hati saya Om. Saya mau curhat tentang papa mama saya yang strict kepada saya. Saya merasa papa mama saya memang orang yang bisa dibilang keras dan disiplin. Selama 18 tahun ini, saya dituntut untuk selalu bisa melakukan apapun yang mereka bilang dan suruh kepada saya.
Jujur Om, terkadang saya juga salah melangkah dalam berproses sebagai anak yang mempunyai kewajiban yang ada. Tapi Om, setiap kali saya mau bercerita kepada mereka, mereka selalu mengoreksi dan membandingkan dengan kehidupan mereka dulu. Padahal keadaan dan lingkungan mereka dulu dan lingkungan saya saat ini berbeda. Saya merasakan ketidaknyamanan tentang mereka. Sampai sekarang, mereka masih menganggap saya masih kecil atau masih anak-anak dan itu sebabnya mereka mengekang saya. Ya, ini penting pelajaran untuk orang tua di Abam. Jangan membanding-bandingkan keadaan kita waktu masih kecil dengan anak sekarang yang beda keadaannya. Justru itu yang akan menimbulkan resistensi atau penolakan. Sehingga nasihat kita bisa tidak berharga karena sudah ada premis. Dulu beda dengan sekarang, mampap. Lebih baik menggunakan kalimat lain untuk menasihati membimbing anak-anak. Dan juga saya tambahkan, jangan membanding-bandingkan anak kita dengan anak tetangga atau dengan saudaranya yang lain. Orang tua saya mengekang seperti ketika saya keluar, handphone saya dilacak Om, padahal itu pun sudah izin. Kadang jika saya bersama teman-teman saya, handphone saya dibunyikan dengan keras, dan saya merasa malu, Pak. Lalu handphone saya selalu dicek Om, padahal saya sudah lulus dan akan beranjak kuliah. Nah, keadaan ini jangan kamu anggap sebagai tawanan, kamu jadi tawanan, jadi sandera. Jangan. Itu bukti orang tuamu sayang kamu. Kamu tidak perlu bersikap negatif terhadap sikap orang tuamu ini. Suatu hari kalau kamu jadi orang tua, kamu akan buat hal yang sama loh. Oke, teruskan. Saya berusaha untuk berbicara tentang hal ini kepada mama papa saya. Tapi balik lagi saya tidak nyaman Om. Saya merasa tidak nyaman untuk cerita tentang apa yang saya rasakan tentang beban hati saya selama ini. Saya tidak enak dan saya sedih karena saya tahu pasti akan dibandingkan dengan pengalaman hidup mereka yang dulu. Oke, sekarang kalau kamu dengar khotbahnya Om Eras, nasihat Om Eras, kamu jangan ambil hati. Karena orang tuamu benar-benar punya maksud baik, walaupun caranya menurut kamu tidak baik. Kamu akan sangat menyesal kalau orang tua meninggal dan kamu merindukan cerewetnya. Kamu merindukan ya ribetnya, gaduhnya. Karena itu memang kamu butuhkan. Sekarang jangan kamu punya persepsi yang salah. Walaupun cara orang tuamu salah menurut kamu, tapi ingat maksudnya sangat baik. Kamu masih bisa terima kok. Jangan mencoba merubah orang tua. Kamu yang harus merubah dirimu. Kamu akan jadi orang bijaksana sekali nanti. Saya hanya ingin didengar dan diperhatikan Om. Kadang saya melihat teman-teman seumuran saya yang laki-laki kok rasanya beda ya. Di treatnya mereka bisa explore, bisa kemana-mana, bisa mengekspresikan hatinya kepada orang tuanya, dan tidak terlalu dikekang. Setiap orang itu memiliki keadaan yang berbeda. Kalau kamu jadi mereka, salah satu temanmu itu, kamu nanti akan menyesal lagi karena punya orang tua seperti ini. Kamu kan tidak tahu kehidupan sehari-hari mereka. Kadang-kadang rumput tetangga kelihatan lebih hijau dari rumput rumah sendiri. Padahal rumput sendiri bisa lebih hijau, lebih hidup. Kenapa? Karena rumput tetangga itu rumput plastik. Iya kan? Nah, bisa saja. Saya nasihati kamu untuk menerima keadaan dengan ucapan syukur. Oke. Om, saya merasa sudah melakukan tanggung jawab saya sebagai anak. Menghormati, mengasihi, dan membantu mereka seperti seharusnya. Amin. Kamu tidak akan lolos dari berkat Tuhan. Tapi saya sendiri tidak pernah didengar Om. Jangan minta didengar. Kamu rubah cara berpikirmu. Terus. Saya sedih karena merasa kurang diperhatikan, bahkan saya merasa apa yang saya lakukan selalu salah di mata mereka. Jadi apa yang kamu pikirkan ini berbeda dengan yang orang tuamu pikirkan. Jadi kamu harus belajar untuk menerima mereka. Karena ini sangat baik untuk kamu nak. Kamu akan jadi orang hebat suatu hari. Dengan hidup dalam penurutan kepada orang tua. Yang akhirnya orang tuamu bisa meninggal. Bisa dalam waktu singkat, dalam waktu dekat ini, atau mungkin juga lama. Terus. Terima kasih banyak Om Eras sudah mendengarkan. Saya akan terus selalu ikut doa pagi. Amin, ikut doa pagi terus. Doa malam. Ya. Dan ikut khotbah Om Eras agar saya semakin dibentuk menjadi pribadi kesenangan Allah. Amin. God bless you Om Eras dan keluarga serta tim. I love you. Karena saya tidak bisa rubah orang tuamu, kamu tidak bisa rubah orang tuamu, bahkan Tuhan sendiri juga mungkin tidak bisa rubah. Kalau orang tuamu memang berpendirian begitu. Untuk supaya teduh, tenang, nyaman, bahagia, kita yang berubah. Bukan orang tua kita yang berubah. Oke? Oke, teruskan. Seorang wanita, ibu rumah tangga,
Salam Pak Iras, saya ingin bertanya tentang mimpi karena baru kali ini saya mimpi yang berkaitan dengan waktu. Juni 2024, saya bermimpi yang di dalamnya hanya ada almarhumah mama, papa yang saat ini sudah lansia dan saya. Lalu tiba-tiba ada yang teriak entah dari mana, 2 tahun lagi. Lalu saya terbangun, karena mama saya sudah almarhum. Saya berpikir mungkin antara saya atau papa saya yang usianya 2 tahun lagi, dan saya cerita ke suami saya. Suami saya tiba-tiba ingat, ternyata tahun 2016, dia pernah bermimpi melihat tahun 2024 akan gelap. Tidak ada kelanjutannya. Dalam mimpi itu, suami saya terpilih jadi gubernur. Padahal dulu seharusnya pemilihan kepala daerah bukan jatuh di tahun 2024. Suami saya mengatakan bahwa di mimpinya, dia berakhir atau meninggal di pesawat dengan penerbangan di malam hari yang durasinya lebih dari 3 jam. Lalu saya kaget, karena persis sehari sebelum pilkada, saya sudah booking penerbangan untuk saya dan suami tujuan Bangkok ke Jakarta dengan ketibaan di malam hari. Apakah saya harus reschedule, Pak? Oke. Jangan sampai mimpimu itu bukan dari Tuhan lalu kamu turuti. Atau mimpimu itu dari Tuhan dan kamu tidak turuti. Ya. Sebenarnya yang penting harus kamu tanyakan ke Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kamu jalan, jalanlah. Kalau tidak, tidak. Sebenarnya yang penting dalam kehidupan kita itu persekutuan dengan Tuhan. Dulu saya pun kalau naik pesawat agak bergoncang, ada kengerian. Tapi setelah saya tiap hari berdoa, saya belajar hidup suci, saya tidak takut. Goyang-goyang, saya tidak takut. Karena hidup saya ini pekerjaan Tuhan. Mati hidupku itu untuk kemuliaan Allah. Dengan cara berpikir ini, tidak ada sesuatu yang saya khawatirkan. Jadi coba berdoa. Kalau Tuhan memberi ketenangan, pergilah. Ya, Tuhan tidak akan memberikan kamu hal yang tidak akan menguntungkan buat kamu. Kalau kamu memperkarakannya dengan Tuhan. Ya. Tapi kalau kamu tidak sejahtera, ya kamu tunda penerbangan, kamu ganti 1 hari belakang atau 1 hari sebelumnya. Saya tidak mengatakan lakukan atau tidak loh. Di sini memang setiap kita harus belajar bertanggung jawab dan memiliki hubungan dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjawab dan hanya kamu yang bisa mendengar. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, teruskan. Seorang pria usia 67 tahun, status menikah, tinggal di Lampung, salah satu jemaat Injili, gereja Injili. Ya. Salam Pak Erastus, saya punya anak gadis yang suka bohong, mencuri, suka meminjam uang, tapi dibebankan kepada orang tua, dan itu sudah sering kali terjadi, Pak. Polisi sampai datang ke rumah untuk menagih hutangnya. Kalau tidak ditebus, kasihan juga, masih gadis tapi sudah dipenjara. Yang saya tanyakan, bagaimana kami bersikap untuk mengajarinya, Pak, supaya bisa berubah ke jalan yang benar? Kalau dia masuk penjara dan itu baik, lebih baik dia masuk penjara. Jangan membayar hutang anak yang tidak bertanggung jawab. Malah tambah merusak. Oke. Sudah banyak cara yang kami lakukan. Kami membawa dia dalam doa pelepasan dan mengarahkan dia mengenal Tuhan. Dulu dia sudah mulai mengenal Tuhan. Tapi akhir ini semenjak dia kerja di salah satu pabrik sepatu, kambuh lagi untuk mencuri uang. Dia sering berhutang dan yang terakhir dia berhenti bekerja, hingga akhirnya di PHK karena sering bolos. Yang saya tanya, Pak, bagaimana caranya untuk menghajar agar bisa bertobat kembali pada Tuhan? Hanya Tuhan yang bisa menghajar. Anak bapak ini mungkin sudah 30 tahun lebih ya anaknya ya. Anak sampai bisa begini dulu itu bapak ngajarin apa itu. Ya. Jadi saya kira sementara waktu bapak ibu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dan berdoa untuk anak, dan jangan membayar hutang anak. Apapun yang terjadi, biarin aja. Oke. Mohon doanya juga, Pak, supaya dia diberi jodoh yang sepadan dan seiman karena dia masih belum menikah. Dengan karakter seperti ini anaknya umur 31 tahun. 31. Wow, mestinya sudah dewasa. Tapi keadaannya seperti itu. Ini menunjukkan kita sudah salah didik loh. Tapi Tuhan masih beri kesempatan bertobat kalau kita mendoakan dia. Jangan memberi uang ya pinjaman dia, itu akan merusak. Dia masuk penjara lebih baik
Tapi dia berubah daripada tidak masuk penjara, tambah rusak dan masuk neraka. Oke. Seorang wanita usia 27 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta, salah satu jemaat GSKI. Salam Pak, saya yang kemarin bertanya di Abam 1091. Ya, ini tentang kerinduan untuk melayani Tuhan. Tapi kenyataannya mulai dari kehidupan yang kudus dan tidak bercela. Tapi pelayanan yang sejati itu saya katakan adalah kehidupan yang kudus. Tak bercela, menyenangkan Tuhan. Terus. Lewat nasihat Bapak dan Roh Kudus yang membuka pikiran, membimbing saya, akhirnya saya ingin punya tanggung jawab dalam pekerjaan Bapak. Karena semakin saya mencari Tuhan, menjaga hati dan hidup saya malah merasa punya beban, Pak. Beban pada keselamatan orang lain. Iya, betul. Apakah perasaan ini lebay ya, Pak? Betul, itu betul. Terus? Dan saya ingin agar apa yang Tuhan percayakan bisa saya pergunakan dengan tepat. Jadi makin kita hidup kudus, makin seperasaan dengan Allah, makin memiliki beban. Terus? Bila saya tidak bisa ikut melayani sebagai aktif di gereja ataupun misionaris, apakah bisa dalam bentuk dana, Pak? Sangat bisa. Karena saya punya anak balita, jadi waktu saya juga harus saya bagi dalam menjaga anak dan bekerja. Iya, bukan kamu yang langsung menginjil, tapi pendeta lain atau penginjil-penginjil yang kita kirim ke daerah yang akan mewakili kita. Uang kita yang membuat jiwa-jiwa diselamatkan. Lalu kemana kami jemaat bisa menyalurkan dana untuk pelayanan? Apakah sama saja seperti saat memberi persembahan ataukah yang kemarin baru diinfokan di ibadah raya, yaitu Rehoboth Foundation? Rehoboth Foundation itu mestinya khusus untuk pelayanan pendidikan di sekolah untuk anak-anak dan remaja. Sedangkan persembahan itu tentu beda, itu harus kita persembahkan untuk menopang pekerjaan Tuhan di gereja. Lalu, apa bedanya dengan persembahan yang biasa di gereja? Ya, ini sudah saya beritahu ya. Oke. Apakah pengertian saya salah atau tidak ya Pak? Tentang menyalurkan uang yang Tuhan percayakan ke saya untuk pelayan di gereja termasuk melakukan pekerjaan Bapak? Oh iya, itu pekerjaan Bapak. Orang yang tidak bisa terjun di pelayanan gereja ini, dia kerja fisik, hasilnya itulah kita pakai untuk pelayanan. Dia mengambil bagian dalam pelayanan. Sama seperti orang berperang, tidak semua mesti pegang senjata. Ada yang masak di dapur, ada yang jadi perawat, ada yang membuat peluru, ada yang membuat kain untuk membalut luka dan lain sebagainya. Maaf sebelumnya bila saya salah Pak, karena masalah uang ini adalah hal yang sensitif, tapi saya pahami adalah uang yang Tuhan percayakan kepada saya. Amin. Harus saya gunakan untuk pekerjaan Tuhan Amin. dengan tepat. Betul, apa yang kamu katakan betul sekali. Oke. Baik dalam keluarga dan hal yang Tuhan kehendaki. Siap, betul. Terus. Seorang pria usia 62 tahun status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Tengah, salah satu jemaat GSKI. Tolong dijelaskan maksud Yesaya pasal 13 ayat 12. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Apa maksud dari orang dan manusia? Terima kasih Tuhan. Maksudnya bahwa ada masa dunia ini penduduknya akan kurang. Langka. Itu saja maksudnya. Oke. Seorang pria usia 33 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Timur. Shalom, saya mau bertanya mengenai 1 Korintus pasal 15 ayat 29 tentang dibaptis untuk orang mati. Dan Ibrani pasal 1 ayat 6 sampai dengan 12 mengenai Tuhan Yesus. Apakah ayat itu bukan mengenai praeksistensi Tuhan Yesus? Lalu pembahasan mengenai logos dan praeksistensi Tuhan Yesus kapan dilanjut, Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Dibaptis untuk orang mati maksudnya adalah baptisan itu untuk kematian. Jika itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Dalam Roma dikatakan bahwa baptisan itu lambang kematian. Sedangkan Ibrani 1 ayat 6 sampai 12 mengenai Tuhan Yesus, sebenarnya ayat ini tidak menunjuk mengenai penciptaan awal atau penciptaan ulang. Bukan penciptaan awal atau penciptaan langit baru, bumi baru, penciptaan awal dunia, tapi kehidupan yang akan datang nanti. Ya. Ibrani 1 misalnya ayat 2 itu bicara mengenai Yesus yang menciptakan alam semesta, ayatnya ya. Aionas. Sebenarnya kata Aionas itu bukan alam semesta, itu zaman-zaman. Bicara mengenai karya keselamatan Tuhan, itu mendatangkan kehidupan yang akan datang atau pengharapan kehidupan yang akan datang. Itu maksudnya. Ya. Jadi Yesus datang itu
untuk memberikan pengharapan. Ayonas. Ayonas itu bentuknya jamak. Kalau alam semesta kan tidak mungkin jamak dong, satu dong. Jadi pasti Ayonas itu tidak menunjuk alam semesta, tapi zaman-zaman. Keselamatan dalam Yesus Kristus menciptakan pengharapan kehidupan panjang di kemudian hari. Oke? Saya kira itu. Cukup ya? Ya. Pembahasan Roh Kudus nanti kita akan sambung. Teruskan. Seorang wanita usia 39 tahun status menikah, memiliki satu anak, salah satu jemaat Protestan, Nusa Ya. Tenggara Timur. Iya, Protestan. Salam Om Pendeta Eras terkasih dan tim Abam. Om Pendeta, bolehkah saya minta satu dan berharap dibantu untuk dikabulkan agar live 2 pagi disimpan di YouTube? Kita sedang pikirkan terus, tapi kalau doa pagi hari Sabtu itu disimpan di YouTube semua. Oke. Beberapa tahun lalu saya pernah chat hal ini. Sudah dibacakan namun belum direspon. Ya, respon kami masih belum mengabulkan. Karena kita mau mengajak orang membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Dan kami pun juga bangun, itu bukan tapping. Ada banyak pendeta yang tapping, direkam, jam 5 baru setel. Kalau kami itu benar-benar bangun, live. Real time dan live. Jadi kami mau mengajak jemaat untuk belajar bangun pagi dan berdoa. Kecuali doa pagi hari Sabtu di Kebun Jeruk itu disimpan di YouTube. Oke. Saya melihat yang ada di YouTube hanya potongan khotbah Om Pendeta setelah 2 pagi. Iya, terus. Kenapa saya minta ini Om? Karena saya seorang guru TK di wilayah bagian timur, Wita. Iya. Otomatis jam saya sangat terbatas ketika saya ikut online dan saya harus ke sekolah. Jika libur, saya masih bisa atur waktunya. Jadi Om, selama ini saya dua sendiri, kadang sambil dengar lagu Kak Stefani atau lagu rohani lainnya, namun sangat kering rasanya jiwa ini, saya butuh bimbingan. 2 hari yang lalu saya tiba-tiba buka live 2 pagi Om Pendeta, dan sudah terlambat jam setengah 7. Om masih memuji dan menyembah. Sontak saya berderai air mata, tiba-tiba saya berdoa dengan bahasa lain. Pada saat Om Pendeta sampaikan, silakan sampaikan isi hatimu dalam doa. Saya merasa damai sejahtera. Saya hanya berucap, terima kasih Tuhan, forgive me, I'm so sorry. Terima kasih banyak Om. Salam kasih buat Om sekeluarga dan tim Abam, selalu sehat. Jadi doa hari Jumat, doa pagi, hari Sabtu kita simpan di YouTube dan itu bisa menjadi sarana berdoa. Juga doa-doa puasa kita nanti kita akan simpan di YouTube. Ya, Tuhan berkati. Seorang wanita usia 31 tahun. 31 tahun. Oke, cukup. Itu aja. Salam Pak Pendeta Erastus dan tim Abam. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk pengajaran suara kebenaran yang saya dengar dari Pak Eras yang sudah sangat mengubah hidup saya. Saya sudah mengikuti pengajaran Pak Eras dari 2013, dari zaman masih lewat CD, audio, dan sekarang lewat YouTube. Saya melayani sebagai salah satu pemimpin komsel di gereja saya sekarang. Oh iya Pak, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya beberapa waktu ini, sehingga akhirnya saya mengirim pertanyaan ini. Apakah salah jika saya menganggap Bapak rohani saya ini itu Pak Eras dan bukan gembala saya sekarang? Oh ya, enggak salah. Kalau kamu merasa bahwa lewat pelayanan saya kamu berubah, saya Bapak rohanimu. Kamu juga punya Bapak rohani yang lain, gembalamu misalnya jadi Bapak rohanimu juga. Jadi Bapak rohanimu bisa 2, bisa 3, ya. Tapi seorang yang paling mengubah hidupmu, yang menjadi sarana Tuhan membuat kamu dewasa, tentu itu menjadi Bapak rohanimu yang paling dekat. Oke. Karena jujur Pak, yang memberi saya kekuatan, peneguhan beserta nasihat-nasihat yang sesuai kebutuhan rohani saya selama ini justru saya dapatkan dari khotbah-khotbah Pak Eras dan bukan dari khotbah-khotbah gembala saya. Iya. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa mendapat karunia-karunia rohani untuk memperlengkapi saya dalam melayani jiwa-jiwa khususnya di komunitas saya? Apakah karunia roh itu privilege dari Tuhan tanpa memandang karakter atau kebiasaan hidup orang yang menerimanya? Kamu pasti akan diberi karunia-karunia roh kalau kamu mengasihi Tuhan dan betul-betul mau melayani Tuhan. Ya, Tuhan memang memperhatikan karakter untuk supaya karunia itu permanen. Tapi untuk orang karakternya buruk tidak permanen karunia rohnya. Oke. Saya punya salah satu keluarga dekat yang sekitar setahun lalu pernah dilayani pelepasan. Setelah itu dia langsung mendapat karunia bahasa roh
dan juga bisa langsung mendengar suara Tuhan secara audible? Bisa saja, tapi saya kadang-kadang curiga saja. Mungkin itu bukan bahasa roh yang benar. Tapi kalau bahasa roh yang benar bisa saja. Tapi mendengar suara Tuhan secara audible, saya kira harus hati-hati untuk mempercayainya. Tidak lama kemudian dia kembali lagi di dalam dosa masa lalu sampai sekarang. Ah, iya kan, itu pasti bukan bahasa roh yang benar. Saya belum membaca pertanyaan ini loh. Saya kan spontan ini. Oke, Tapi masih sering mendengar suara Tuhan secara audible. nggak mungkin. Ada salah satu teman saya yang juga mendapat karunia untuk bisa membaca apa yang di dalam hati seseorang. Mungkin karunia hikmat atau marifat. Iya, mungkin kebetulan bisa pas atau membaca secara psikologi bisa juga. Tapi bukan marifat dari Tuhan. Tetapi, saya menyaksikan sendiri bahwa teman saya ini orang yang kurang bertanggung jawab dalam hal pekerjaan. Ya, tidak mungkin orang dipercaya Tuhan karunia secara permanen, sementara karakternya buruk. Dia sering terlambat, malas, orangnya fasif, harus disuruh-suruh baru mau gerak. Sikapnya yang seperti itu sering sekali menjadi batu sandungan bagi teman-teman yang lain. Orang-orang seperti ini tidak layak menerima karunia roh secara permanen. Yang membuat saya bingung, Pak, apa kita tidak perlu hidup dalam kekudusan, tetapi tetap mendapat karunia-karunia? Harus hidup dalam kekudusan untuk menerima karunia-karunia roh. Kalau tidak, nanti orang sembarangan menggunakan karunia roh itu. Apakah mereka mendapat privilege dari Tuhan? Karena yang saya dengar dari pengajaran Pak Eras adalah kita harus hidup sungguh-sungguh dan kudus baru bisa dipercaya Tuhan dengan Oh iya, karunia-karunia. karunia yang permanen. Mereka sekali-kali bisa saja. Tapi tidak akan dikenal Tuhan. Karena orang yang ditolak Tuhan juga orang-orang yang punya karunia. Mengusir setan misalnya, mengalami banyak mujizat. Tapi diusir Tuhan juga. Matius 7, 21 sampai 23. Lalu bagaimana agar kita bisa mendengar suara Tuhan secara audible? Kamu jangan ngotot mendengar Tuhan secara audible. Tuhan itu bicara dalam hati kita itu cukup. Oke. Terima kasih banyak ya Pak, karena sudah mau membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, it's Sehat okay. selalu Bapak Rohaniku yang Tuhan saya kasih. memberkati. Tuhan memberkati. Teruskan. Seorang wanita usia 32 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Sulawesi Tengah, salah satu jemaat Karismatik ini. karismatik. Oke. Pak, saya mau bertanya. Suami saya selingkuh sampai sekarang. Aduh. Sejak menikah sampai sekarang, kami tidak tinggal bersama-sama karena suami saya tidak pulang ke rumah. Suami saya juga tidak lagi menafkahi dan kami sudah putus komunikasi. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Agar doa saya bisa dijawab oleh Tuhan Yesus dan suami saya bisa kembali. Saya selalu berdoa pada Tuhan Yesus agar suami saya bertobat dan tinggal bersama lagi. Tapi sampai sekarang belum dijawab. Saya sedih sekali karena menikah, tapi tidak tinggal bersama suami. Dan suami tidak berfungsi sebagai ayah dalam keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Suamimu tidak bertanggung jawab. Dan bukan suami yang baik. Tapi kamu tetap setia sebagai istri, sebagai ibu membesarkan anak-anak, lalu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti akan menolong kamu. Tuhan akan bertindak membela kamu. Itu saja. Ikut bersama saya. Tuhan akan membela kamu. Amin. Seorang pria usia 32 tahun, status belum menikah, tinggal di Jakarta. Shalom, izin bertanya kepada tim Logos. Jika Yesus sudah diyakini sebagai Mesias, melengkapi perjanjian lama atau tanah Yahudi, lalu filosofi apa pada ajaran Yahudi yang masih tidak bisa menerima Yesus sebagai Mesias? Ya, konsep mereka terhadap Mesias itu beda dengan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Karena konsep mereka mengenai Mesias, itu Mesias duniawi yang membawa mereka kepada kejayaan lahiriah, kemuliaan duniawi. Mengusir penjajah penjajah dari negeri Palestina, lalu membangun kerajaan seperti zaman Daud. Itu yang salah. Terus, Apakah ini seperti analogi kalau Nabi bernubuat pertama kali, dia tidak akan pernah diterima sampai nubuatannya digenapi atau terjadi? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. ya, kalau bicara mengenai orang Yahudi, ini orang-orang yang sudah punya konsep mengenai Mesias yang tidak sesuai dengan konsep yang dimiliki Yesus. Jadi kita tahu mereka menolak sampai hari ini. Ya. Apakah ini analogi seperti analogi kalau tidak Nabi bernubuat pertama kali, dia tidak akan pernah diterima sampai nubuat yang digenapi atau terjadi? Bisa saja. Tetapi ini bukan masalah.
seperti yang you maksud. Oke, cukup ya. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang. Amin.